Halo, saya Noval, founder dan CEO Carbon Add-ons. Jadi Carbon Add-ons ini adalah sebuah climate technology startup yang punya visi untuk berkontribusi dalam aksi penanganan iklim global, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui penyediaan one-stop climate solution platform. Nah, concern kami itu sebenarnya adalah untuk mengurangi emisi karbon dari belanja online gitu melalui sebuah plugin software application yang bisa disematkan atau terintegrasi dengan sistem mitra integrasi kita seperti e-commerce, retailer, shipping service, dan juga transportation service. Nah, once mereka install pluginnya kita, nanti bakal ada fitur tambahan sebelum checkout pemesanan untuk pengguna mereka itu mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan dari pembelian mereka melalui penambahan dana pengimbang karbon sebelum checkout pemesanan. Gitu. Ya, jadi memang awalnya itu kita tuh lahir dari personal experience gitu ya. Maksudnya dulu setelah pandemi itu kan kita tuh kebetulan di rumah tuh ada 8 bersaudara. Terus 5 dari 8 bersaudara itu kebetulan ada yang kerja dan juga belajar gitu ya di luar daerah gitu, sehingga pas waktu ada COVID nih balik lagi ke rumah, work from home gitu kan, jadinya kita tuh banyak belanja online gitu waktu itu. Nah, awalnya notisnya permasalahannya adalah ketika belanja online kan kita ngasilin sampah paket yang banyak tuh kayak bubble wrap, terus kardus dan sebagainya. Nah, awalnya di situ notisnya, karena aku kan memang kerja di sektor lingkungan kan, jadi agak curious juga apakah dampak pandemi ini ngaruh gitu ke transaksi online gitu. Dan emang benar, di tahun 2020 setelah pandemi itu berarti bulan Maret tuh ada sekitar peningkatan sebesar 18% gitu untuk belanja online gitu, yang mana hasilnya tuh sekitar 98,3 juta transaksi per bulannya gitu. Dan bahkan di tahun 2021 itu bisa reach sampai 150 juta transaksi per bulan gitu. Nah, kalau kita estimate nih berapa sih sampah kemasan paket yang bisa dihasilkan dari 150 juta transaksi itu, sekitar 49 juta kilogram sampah paket. Dan juga kalau diestimasi carbon emission-nya itu sekitar 3,12 miliar kilogram CO2 emission equivalent kayak gitu. Nah, ini tuh kayak it's actually huge problem, tapi banyak dari kita yang nggak aware gitu kan ya. Nah, dari sini kayak mulai, wah ini nggak bisa dibiarin nih gitu kan. Jadi aku coba cari kira-kira ada nggak sih existing solution yang bisa ngatasin masalah ini gitu. Dan dicari-cari ketemu skema carbon offset. Jadi, nah, skema carbon offset ini kalau yang belum tahu adalah sebuah cara untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kita sendiri dengan cara mendanai proyek yang bisa menurunkan emisi karbon gitu. Nah, di Carbon Add-ons sendiri proses offsettingnya itu terletak di layanan kita di plugin software application kayak gitu. Jadi memang setelah kita hitungin nih emisi karbon dari pembelanjaan online ketika sebelum checkout, nah nanti ada pilihan apakah pengen neutralize atau mengimbangi jejak karbonnya itu dengan mendanai proyek-proyek yang bisa nurunin emisi, misalnya kayak konservasi hutan, kemudian renewable energy, hingga waste management and handling. Jadi intinya kayak kita tuh tebus dosa gitu ya. Jadi apa yang kita hasilin emisinya, kita turunin nih emisinya dengan cara mendanai proyek yang bisa nurunin emisi tadi gitu. Terus kalau terkait inovasi ya, inovasi apa sih yang sebenarnya ditonjolin? Nah, kalau kita tuh memang cenderung ngasih akses ke masyarakat ataupun ke bisnis gitu ya, dari sektor bisnis untuk bisa mengimbangi jejak karbon yang mereka hasilkan dengan cara yang mudah gitu. Jadi kayak let's say kalau belanja online kan kita bisa rebahan aja gitu ya. Rebahan belanja online tuh ternyata kita bisa loh untuk contribute untuk menangani masalah iklim gitu, hanya dengan rebahan dan belanja online, dan juga tap Carbon Add-ons tuh bisa gitu. Jadi kita memang providing easy access dan juga affordable service gitu untuk kita bisa contribute ke climate change. Nah, selain itu mungkin inovasi yang kita tonjolin adalah kita tuh punya visi gitu. Kita punya visi untuk strengthening atau memperkuat lokal climate project ecosystem yang ada di Indonesia gitu, sehingga kita bisa
memperkuat ekosistem itu, sehingga dengan cara kita ngasih alternatif pembiayaan nih, karena kan kita di Carbon Atom sebenarnya kita collecting fund sih, kita ngumpulin dana mikro dari masyarakat untuk pembiayaan proyek iklim gitu, sehingga kita bisa jadi alternatif pembiayaan operasional ataupun investment dari proyek-proyek itu sendiri, sehingga dalam prosesnya mereka bisa lebih sustain dan juga bisa nyiptain dampak dari proyek iklimnya. Berarti bahas ini ya, kompetisi gitu ya, kompetitor gitu kan. Kalau dari Carbon Atom sendiri kan sebenarnya melihat kompetisi itu adalah, good news-nya itu adalah kalau ada kompetitor berarti kan ada demand dan juga marketnya kan, karena memang ada kompetitornya gitu. Nah dari situ kita tuh ya kalau nanggepin terkait kompetisi dan gimana cara bersaing, itu pertama pasti kita dalam pembuatan produk dan layanan tuh benar-benar berinovasi terus-menerus gitu. Kita memang gathering feedback baik itu dari usernya ataupun dari mitranya gitu, sehingga kita bisa dapat produk market fit-nya kita gitu. Jadi memang benar-benar we take into account ini input dan feedback dari pengguna gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa bersaing pasti perlu dong kita brand presence juga gitu ya. Brand presence, memperkenalkan brand kita baik itu ke user ataupun ke mitra kita gitu, baik itu secara offline dan juga online. Selain itu palingan kita juga ini sih, jadi memang kita tuh karena memang depends on mitra gitu ya, karena memang kita harus diinstal dulu gitu kan mitra, sehingga kita juga strateginya juga agresif gitu untuk ke mitra-mitra itu sendiri gitu. Nah dengan cara kita let's say kita petain mitranya siapa aja, kemudian kita kayak jemput bola gitu ke mereka untuk kita ajakin kolaborasi nih, ini ada layanan seperti ini, apakah pengen pakai atau enggak, dengan kita ngasih benefit apa aja sih sebenarnya yang bisa didapetin ketika mereka install pluginnya kita, sehingga at the end of the day kita tuh pengen bikin semacam global carbon community gitu ya. Jadi memang itu isinya mitra-mitra yang memang concern ke masalah iklim, concern ke masalah lingkungan kayak gitu. Itu sih kita yang pengen bangun. Kalau harapan sih sebenarnya I wanna see Carbon Atom itu bisa jadi katalis tuh ini kayak bisa mempercepat dan juga membantu bisnis-bisnis itu untuk shifting into more sustainable business gitu. Jadi memang kita tuh emang pengen jadi katalisnya yang bisa mempercepat target penurunan emisi juga gitu ya, lewat sektor bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu aku tuh pengen lihat Carbon Atom itu jadi semacam reference, jadi semacam rujukan solusi gitu ya, baik itu untuk individual ataupun untuk bisnis ataupun bahkan untuk entitas lain seperti government dalam hal untuk aksi penurunan perubahan iklim gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk pesannya sih untuk teman-teman yang mau mulai atau baru mulai gitu ya untuk terjun di bisnis startup, saran aku sih pertama yang perlu dilihat adalah teman-teman perlu dulu memahami karakter diri sendiri dulu. Kira maksudnya kayak passionnya di mana, kemudian strength-nya, kekuatannya, bisanya tuh di mana, di sektor apa, apakah di hipster, hustler ataupun hacker gitu kan. Habis itu lihat dulu juga terkait interest-nya di bidang apa gitu, pengen build bisnis apa. Kemudian setelah tahu kita udah ngenalin karakter kita seperti apa, cocoknya di mana, kita juga perlu tahu nih why-nya. Jadi kayak purpose-nya kamu itu bikin bisnis tuh sebenarnya apa sih gitu, what makes you do that now gitu, what makes you do your own business now. Jadi memang urgency-nya tuh sebenarnya apa, itu yang jadi dasaran kita untuk bergerak maju gitu kan, karena kita udah punya, oh aku tuh pengen achieve ini loh di bisnis gitu, oh aku punya alasan ini yang jadi semacam penggerak gitu ya, motor penggerak kita untuk bisa berjuang gitu di sektor bisnis yang ingin kita lakukan. Itu yang kedua. Nah setelah kita tahu urgency-nya apa, why-nya, find your why-nya itu, baru mulai ke lebih teknis lagi, misalnya kayak bikin business plan, kemudian business proposal ataupun impact modelnya gitu ya.
Nah dari situ ketika udah dapet nih model bisnis yang pas, proposalnya udah jelas mau ngapain bisnisnya, habis itu perlu banget untuk divalidasi gitu, karena bisa jadi bisnis plan yang kita bikin kan it based on our assumption, tapi nggak dicocokin ya apakah emang benar-benar dibutuhkan nih oleh masyarakat. Nah sehingga validasi itu penting. Kemudian setelah kita validasi itu berarti penting juga untuk kita cari teman ya, cari tim gitu ya, cari your own super team, kalau bisa bestest gitu, nggak best team tapi bestest, jadi yang dari yang terbaik gitu timnya, karena at the end of the day kita nggak bisa jalan sendiri kayak gitu kan. Setelah kita dapet tim baru ya itu kita harus benar-benar kayak tawakal, bukan tawakal sih, kayak benar-benar dikerjain gitu kan, benar-benar dikerjain hingga akhirnya dampak sama proses bisnisnya tuh benar-benar tercipta kayak gitu. Kalau untuk awal sebenarnya inti awalnya itu mulai aja dulu gitu, jangan takut, jangan over kucing ya. Ya jadi memang mulai aja dulu, jangan takut gitu kan, biar kita tuh at the end of the day bisa jadi bagian dari inovasi Indonesia kayak gitu. Idea Nation, jadilah bagian inovasi Indonesia. Halo teman-teman, aku Noval, founder dan CEO Carbonate Ons. Untuk teman-teman yang punya ide bisnis atau startup, boleh banget untuk ikutan Idea Nation Innovation Challenge 2022. Selengkapnya bisa daftar di sini ya.